Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Semua sehat? Alhamdulillah. Masih semangat ya? Oke, hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, sebelum kita lanjutkan, silahkan dipimpin doa dulu. Hari ini yang bertugas pimpin doa silahkan, siapa? Ya, Azam, ke depan nak. Sebelum kita memulai pembelajaran PAI pada hari ini, marilah kita berdoa belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi was-sawabi. Ya, dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahimu ya Malik ya Qudusu ya Salamu ya Mu'minu ya Muhaiminu ya Azizu ya Jabbaru ya Mutakabir ya Khaliq ya Warithu ya Rasitu ya Saburu ya Sabur ya Sabur. Ya, terima kasih Raya. Ya, berikutnya sebelum Bu Zulfa lanjutkan, Bu Zulfa absen dulu. Sepertinya hari ini ada yang tidak masuk. Siapa yang tidak masuk hari ini? Almira. Iya, Almira tadi pagi izin sakit. Selain Almira, Vale kemana? Tanpa keterangan. Oke. Kita doakan saja semua teman-teman kalian yang sedang sakit supaya segera diberi kesembuhan dan sehat kembali. Ayo semangat pagi, 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 luar biasa. Salam satu jiwa, Arema. Salam satu jiwa, Indonesia. SMP Negeri 10 Malang, mendunia. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Ya, untuk hari ini materi kita adalah tentang menepati janji. Sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ini, Bu Zulfa akan sedikit menyampaikan tentang kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama nanti seperti biasa, sebelum Bu Zulfa menyampaikan materi, Bu Zulfa akan memberikan pretest. Ya. Kemudian setelah pretest, Bu Zulfa akan menjelaskan sedikit materi. Bu Zulfa juga sudah menyediakan LKPD untuk nanti sebagai bahan pengerjaan soal kalian. Berikutnya nanti Bu Zulfa juga akan membagi kelompok. Setelah itu kalian akan melakukan dinamika kelompok. Oke, jelas?
Ya. Kemudian nanti ketika Bu Zulfa menerangkan, ketika ada yang kalian tidak mengerti atau kalian mau bertanya, bisa langsung angkat tangannya. Enggak apa-apa, enggak usah nunggu selesai ya. Ketika loh kok begini, langsung Bu Zulfa saya mau bertanya, boleh. Ya, baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, silakan disiapkan dulu HP-nya. Dipastikan HP-nya ada paket datanya. Ya. Coba dibuka di grup kelas PAI. Di situ Bu Zulfa sudah membagikan link untuk kalian gabung di kuis Woodwall. Kalau sudah, silahkan. Sudah gabung semua? Sudah masuk semua? Sudah, bisa langsung dikerjakan. Sudah semua? Siapa yang berada di posisi paling atas? Siapa yang tertinggi? Zahra. Dilanjutkan atau disusul? Gadis. Disusul gadis. Berikutnya posisi ketiga Azam. Disusul Ahmad, Ica, David, Raya, Sinta, Kaila. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah setelah mengikuti pelajaran ini, diharapkan kalian mampu meyakini bahwa menepati janji ini adalah ajaran agama. Berikutnya, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menerapkan perilaku menepati janji pada kehidupan sehari-hari. Minggu kemarin masih ingat materi yang kita bahas? Tentang apa? Jujur. Ya. Kalau masih ingat apa sih jujur itu? Jujur, iya, Ryan. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Betul? Betul. Oke, bagus. Ryan ternyata masih ingat. Ya, ingatannya kuat. Oke. Untuk hari ini kita akan membahas tentang menepati janji. Pernah kalian mengucapkan janji? Pernah? Berjanji dalam hal apa? Meminjam uang. Contohnya, ayo Iqbal. Contohnya saya pinjam uang ke Marsha, besok dibayar. Mengembalikan uang ke Marsha. Marsha mana Marsha? Pernah Iqbal pinjam uang? Pernah ya waktu itu ya. Dia kembalikan enggak? Tepat waktu? Iya, bagus. Itu contoh dia menepati janji. Menepati janji. Semua sudah pernah janji. Janji itu apa ya? Ada yang tahu? Saya pernah Bu mengucapkan janji. Janji itu apa? Iya, Aifa. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Ya, bagus. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang bersedia untuk melakukan sesuatu, yang bersedia untuk berbuat. Itu adalah janji. Lah kalau menepati janji itu apa? Iya, Farel. Melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Betul. Menepati janji adalah melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Surat apa? Ada yang tahu? Surat Ali Imran ayat 7. Coba Bu Zulfa ingin mendengarkan suara merdunya. Siapa yang punya suara merdu ya? Semua punya suara merdu. Oke, hari ini giliran Zahra. Mana Zahra? Coba Bu Zulfa ingin mendengarkan
Zahra membacakan surat Imran. surat Ali Imran ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Shadaqallahul 'azim. Subhanallah, suaranya merdu sekali ya. Oke, jadi itu ya. Sudah sesuai dengan yang ada dalam surat Ali Imran ayat 7. Itu menandakan bahwa apa? Menepati janji itu adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam. Ketika kita mengaku orang yang beriman, ya sudah seharusnya kita untuk selalu menepati janji. Sebagaimana tuntunan kita, teladan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau ini amat sangat memegang teguh janji. Tidak pernah sekalipun beliau itu ingkar janji, bahkan kepada siapapun. Nah, kita sebagai umatnya, ya sudah sebaiknya sepantasnya untuk kita mengikuti ajaran-ajaran beliau. Bisa dipahami? Ada berapa macam sih janji itu? Ada yang tahu ada berapa macam sih janji itu? Ada berapa? 3 macam. Ya, ada berapa? 3. Yang pertama adalah janji kepada Allah. Yang kedua, janji kepada diri sendiri. Dan yang terakhir adalah janji kepada orang lain. Pada sesama manusia. Yang pertama, janji kepada Allah. Contohnya apa sih janji kepada Allah? Yang seperti apa yang janji kepada Allah itu? Kalau kalian sholat, kalian dalam sholat mesti membacakan doa iftitah. Di situ ada kalimat inna sholati, sholatku, ibadahku, seluruh hidup dan matiku itu untuk Allah. Itu adalah janji kita. Janji kita kepada Allah. Lah karena kita sudah berjanji, ya harus kita laksanakan. Bagaimana cara melaksanakannya? Dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu adalah janji kepada Allah. Yang kedua, janji kepada diri sendiri. Yang bagaimana yang janji pada diri sendiri itu? Yang bagaimana? Yang bagaimana? Ada yang tahu? Misalkan, ini contoh. Nanti seumpama saya lulus kelas 9, lulus dari SMP dan saya masuk ke dalam 5 besar, maka saya akan puasa 7 hari berturut-turut. Ya, itu yang dinamakan janji kepada diri sendiri. Bisa juga dikatakan dengan nazar. Lah kalau itu sudah disampaikan, ya harus dilaksanakan. Yang ketiga adalah janji kepada orang lain. Bagaimana contohnya ini?
Contohnya apa? Janji kepada orang lain. Pinjam barang. Oke, Rizky? Meminjam barang lalu mengembalikan dengan tepat waktu. Iya, misalkan kita pinjam barang kepada orang lain. Aifa, aku pinjam bolpennya ya. Nanti setelah pelajaran agama tak kembalikan. Nah, ini sudah termasuk janji. Berarti setelah pembelajaran agama Islam, bolpen ini harus segera dikembalikan. Aifa ini ya, terima kasih. Ketika kita mengucapkan janji, maka harus disertai dengan kata-kata bagus. Disertai dengan kata-kata insya Allah. Jika Allah berkehendak. Jadi ketika kita berjanji, kita awali dengan kata-kata insya Allah. Maka ketika kita tidak bisa menepati janji tersebut kepada orang lain, Allah tidak akan marah kepada kita. Allah tidak akan murka dengan kita. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, artinya kalian sudah paham. Itu artinya kalian, Bu Zulfa, bentuk kelompok. Gadis silahkan berhitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tanpa ada suara silahkan langsung bergerak sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, ini Bu Zulfa sudah pegang LKPD yang akan Bu Zulfa bagikan ke tiap-tiap kelompok. Silakan nanti sebelum kalian mengerjakan ini, Bu Zulfa akan tayangkan satu video yang setelah menyimak video kalian akan mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD ini. Jelas ya? Kelompok 1, kelompok 2. 正面对一个巨大的困境，一边是妻子法定住院，急需用钱，一边是货主遗落的2袋货物。 Tidak punya uang bukan berarti tidak punya moral, ya. Sudah ya, sekarang silahkan dikerjakan LKPD-nya. Semua bekerja, semua aktif. Hah? 15 menit cukup ya. Terus hilang. Janji akan pulang tepat waktu saat. Ya, mari. Kelompok 2 sudah, kelompok 4 juga sudah selesai. Bagaimana kelompok 1? Hampir selesai. Kelompok 5 proses menuju selesai. Bagus. Tinggal menulis jawabannya. 3 menit lagi ya. 3 menit lagi. Silakan ditentukan yang presentasi mewakili kelompok siapa. Nanti ada juga yang tugas untuk memberi tanggapan. Sudah selesai semua? Silakan sekarang dimulai dari kelompok 1 yang sudah siap untuk presentasi. Silakan diperkenalkan dulu namanya siapa, dari kelompok berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain harap bisa memperhatikan ya. Sekalian disiapkan pertanyaannya. Saya Raya Ahmad Tirta dari kelompok 1 akan menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Ini. Nomor 1, sebutkan contoh penerapan perilaku menepati janji.
Contoh penerapan perilaku menepati janji yaitu jika kita berhutang uang kepada seseorang, maka kita juga harus mengembalikan uang tersebut sesuai waktu yang telah disepakati. Kedua, yaitu dengan menjalankan amanah yang diperintahkan oleh Bapak Ibu guru. Ketiga, ketika kita berjanji untuk menghadiri sebuah pertemuan dengan orang lain, maka kita harus menghadirinya. Keempat, mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan tepat waktu. Yang kedua, makna yang terkandung dalam video tersebut yaitu seorang bapak yang menjaga titipan orang lain serta tidak menyalahgunakan barang titipan tersebut sampai barang titipan itu kembali kepada pemiliknya. Ketiga, sebutkan balasan dan bahaya ingkar janji. Tiga bahaya mengingkari janji yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memperhatikan mereka saat hari kiamat nanti. Yang kedua, mereka akan diberi azab yang pedih kelak di akhirat. Ketiga, yaitu akan dijauhi oleh orang lain. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Dari kelompok 1. Ya. Dari paparan kelompok 1 ada mungkin yang mau bertanya? Silahkan. Sekarang dilanjutkan kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang mau mewakili? Ya, Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Sebutkan contoh penerapan perilaku menepati janji. A. Berjanji datang tepat waktu saat bekerja kelompok. B. Berjanji mengembalikan barang yang telah dipinjam. C. Berjanji mengumpulkan tugas tepat waktu. Nomor 2. Jelaskan makna yang terkandung dalam video tersebut. Kita harus menepati janji karena janji adalah hutang yang harus dipertanggungjawabkan sampai di akhirat kelak. Nomor 3. Sebutkan balasan dan bahaya ingkar janji. 1. Merenggangkan tali persaudaraan. 2. Akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. 3. Hidupnya tidak tenang. 4. Tidak dipercaya orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagus. Dari kelompok 2. Ya. Alhamdulillah diskusi kita hari ini berjalan lancar. Untuk menutup diskusi, Bu Zulfa minta salah satu dari kalian untuk bisa menyimpulkan diskusi pada pagi hari ini. Siapa yang mau mewakili? Yang ya dari kaum wanita. Kalau tadi sudah banyak dari yang laki-laki. Oke, silahkan Nak. Berdiri dong biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan mengenai pembelajaran agama Islam pada pagi hari ini. Pada pembelajaran kali ini, kami memahami arti janji yang berarti menyatakan kesanggupan dalam melakukan sesuatu, serta arti menepati janji, yakni melakukan janji yang telah dia ucapkan. Hendaknya saat berjanji diawali dengan kata insya Allah, yang berarti jika Allah menghendaki, maka jika kamu tidak menepati janji karena suatu hal, Allah tidak akan murka, tetapi tetap konfirmasi kepada orang yang menjadi janji. Janji pula tergolong dalam 3 jenis, yakni 1. Janji kepada Allah, 2. Janji kepada diri sendiri, dan yang ketiga, janji kepada orang lain atau sesama manusia. Hal ini telah tertuang pada Quran Surat Al-Imran ayat 77 yang berarti sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang berat. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih gadis yang sudah menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini. Ya, sekarang dari mulai awal tadi kita berbicara, yang bisa kalian ambil manfaatnya itu apa? Yang pertama apa? Selalulah
menepati janji apapun yang terjadi dengan kita. Karena menepati janji ini adalah salah satu perintah Allah. Ya, jangan pernah kita berbuat ingkar janji. Ya. Berikutnya apa sih tadi manfaatnya? Manfaatnya apa sih ketika kita selalu menepati janji? Ya, kesimpulannya adalah bahwa kita selalu menepati janji, maka hidup kita akan tenang. Maka kita akan punya banyak saudara, banyak teman, ya, seperti itu ya. Ya. Itu yang bisa Bu Zulfa sampaikan sebagai akhir dari pembelajaran kita. Bu Zulfa perlu merefleksi kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya. Silahkan ketika kalian merasa suka seperti biasa jempolnya ke atas. Yang tidak suka jempolnya dibalik. Oke. Sekarang yang merasa pembelajaran hari ini kalian merasa senang, merasa enjoy. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk semua jempol-jempolnya. Yang merasa pembelajaran hari ini kurang pas dengan kalian, atau kalian merasa tambah sedih, merasa tidak nyaman, silakan jempolnya dibalik. Tidak apa-apa. Ada? Oke, alhamdulillah tidak ada jempol yang dibalik. Artinya apa? Artinya kalian bisa menikmati pembelajaran pada pagi hari ini, bisa enjoy, ya. Terima kasih untuk semuanya. Untuk minggu depan kita akan masuk pada materi baru, yaitu tentang penyembelihan hewan. Penyembelihan hewan. Itu ada dua, yang pertama ada akikah, yang kedua ada kurban. Silahkan nanti malam dipelajari di rumah, ya, dipelajari di rumah. Sekarang sebelum Bu Zulfa akhiri, silahkan LKPD-nya dikumpulkan ke depan, perwakilan dari kelompoknya. Ya, sudah terkumpul semua? Sudah terkumpul semua? Sekarang saatnya kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tutup dulu dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.